Tapi memang hari ini tidak terlalu sedikit kita temukan mungkin ada seorang yang pemuda yang secara penampilan fisiknya pas-pasan, pekerjaan dan penghasilannya pun pas-pasan, dari latar belakang orang biasa, pendidikannya hanya sampai SMP, kemudian mengangankan menikah dengan seorang wanita yang berpendidikan tinggi, cantik jelita, dari kalangan orang berada, yang setiap hari menggunakan produk-produk branded. Taruhlah terjadi pernikahan di antara mereka, kalau tujuan awalnya sudah tidak baik, misalkan laki-laki ini ingin memamerkan bahwa dia berhasil memikat seorang wanita dari kalangan berada, cantik, berpendidikan tinggi, meskipun dia berpendidikan rendah, kondisinya pas-pasan. Tidak terjadi kalau niat awalnya sudah tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan pernikahan adalah hubungan sejiwa, sebagaimana firman Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan untuk kalian pasangan dari jenis kalian sendiri agar kalian mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Ada kata azwaja di situ, maknanya adalah berpasangan. Pasangan tidak mesti sama. Kadang orang pakai baju serasi itu tidak mesti warnanya sama. Bajunya hitam, celananya hitam, bajunya hitam, sepatunya hitam. Enggak, terkadang serasi itu ketika orang pakai baju warnanya putih, celananya hitam, jasnya warnanya biru mungkin, kemudian juga dasinya warnanya merah misalkan, ya. Kemudian kaos kakinya warnanya biru, kakinya warnanya hitam, itu yang serasi, yang disebut sebagai serasi. Karenanya para ulama memberikan prasyarat pernikahan itu ada istilah kesekufuan. Namun di kalangan para ulama hanya memutlakkan kesekufuan dalam masalah agama, tidak selain agama. Kalau yang selain agama tentu saja harapannya akan membuat nyaman sebuah pernikahan itu ketika ada kesekufuan. Tidak selalunya orang kaya menikah dengan sesama orang kaya, terus kemudian kehidupan pernikahannya baik. Tidak selalunya orang yang berpendidikan tinggi ketemu dengan berpendidikan tinggi, pernikahannya baik-baik saja. Tapi sekali lagi, kesekufuan itu memberikan kenyamanan. Kadang kalau sampai misalkan secara ekonomi mereka jomplang banget, misal yang laki ekonominya terbatas, pas-pasan, sedangkan istrinya adalah seorang yang kaya raya, sementara kebutuhan belanjanya tidak sedikit, biasanya menggunakan produk-produk branded, ya. Kemudian juga makanannya biasanya makanan-makanan yang enak. Ada kalanya tidak siap menjalani hidup bersama seorang laki-laki dengan gaya hidup yang sederhana. Meskipun hal ini bisa saja terjadi, misalkan kalau dalam sejarah kita tengok kisah tentang pernikahan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz dengan Fatimah binti Abdul Malik. Di mana kita tahu Fatimah binti Abdul Malik itu adalah bapaknya raja, saudaranya raja, hidup di tengah-tengah lingkungan para raja. Tetapi ketika menikah dengan Umar bin Abdul Aziz, dan Umar bin Abdul Aziz menawarkan kepada Fatimah binti Abdul Malik, apakah memilih hidup zuhud sebagaimana gaya hidupnya Umar bin Abdul Aziz, dengan saja meninggalkan semua harta, permata, perhiasan, pemberian dari ayahnya, atau berpisah dengan cara yang baik. Tapi kemudian Fatimah binti Abdul Malik justru memilih untuk hidup sederhana bersama suaminya dengan meninggalkan seluruh harta pemberian dari orang tuanya, termasuk emas permata yang pernah diterimanya dari ayahnya. Begitupun saat Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, kemudian adik-adiknya datang membawakan kembali harta dan permata-permata yang masih disimpan itu kepadanya.
Tapi dia mengatakan, apakah saya setia kepada suami saya dan kemudian saya mengingkarinya setelah dia tidak ada? Tidak, saya sama sekali tidak ingin menerima itu semuanya. Saya akan hidup sebagaimana gaya hidup saya bersama suami saya sebelumnya. Nah, ini kan sinkron. Yang satunya gaya hidupnya sederhana, yang satunya latar belakangnya dari kehidupan yang mewah, tapi bisa baik adanya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga demikian. Menikah dengan Ibunda Khadijah yang notabene adalah seorang tokoh masyarakat kaya raya terpandang secara ekonomi. Bertemu dengan Rasulullah SAW yang dikenal sangat dermawan, nyambung. Dermawannya semakin menjadi-jadi. Harta-hartanya habis, ya dibelanjakan di jalan oleh Rasulullah SAW. Ibunda Khadijah tidak pernah keberatan, bahkan merasa semakin nikmati hidup bersama Rasulullah SAW. Itu dalam kondisi yang mungkin kalau dibahasakan kesekufuan, kesekufuan dari sisi harta mungkin tidak, tetapi kesekufuan dalam sisi agama itu membuat hal-hal itu tidak mustahil terjadi. Tapi memang hari ini tidak terlalu sedikit kita temukan mungkin ada seorang yang pemuda yang secara penampilan fisiknya pas-pasan, pekerjaan dan penghasilannya pun pas-pasan, dari latar belakang orang biasa, pendidikannya hanya sampai SMP, kemudian mengangankan menikah dengan seorang wanita yang berpendidikan tinggi, cantik jelita, dari kalangan orang berada, yang setiap hari menggunakan produk-produk branded. Taruhlah terjadi pernikahan di antara mereka, kalau tujuan awalnya sudah tidak baik, misalkan laki-laki ini ingin memamerkan bahwa tanpa dia berhasil memikat seorang wanita dari kalangan berada, cantik, berpendidikan tinggi, meskipun dia berpendidikan rendah, kondisinya pas-pasan. Tidak terjadi kalau niat awalnya sudah tidak baik. Ya. Banyak sekali hari ini kita sayangkan dalam hitungan bulan orang berpisah hanya karena tadi karena bermula dari niat yang tidak baik. Nah, sahabat Inspira dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesungguhan sekali lagi dibutuhkan untuk mendatangkan kenyamanan. Tentu rumus perjodohan itu tidak selalu tunggal ya, tetapi bisa jadi terkadang kalau boleh digambarkan ada dua aliran besar yang berkumpul kemudian menjadi serasi seimbang. Kadang kita ketemu ada laki-laki perempuan cocok banget, pendidikannya sama-sama tinggi, yang laki ganteng, yang perempuannya cantik, kemudian latar belakang keluarganya berada, agamanya pun baik, mungkin bikin sebagian banyak orang iri, tapi tidak terlalu banyak yang demikian itu. Kadang ada juga jodoh itu ketemunya panas, ketemu dingin, tapi kemudian bisa jadi hangat di tengah-tengah. Ya. Jadi mungkin kelihatannya ada perbedaannya, tapi sekali lagi, dari sejak awal saja pernikahan itu terjadi dengan membawa sekian banyak perbedaan. Laki-laki dan perempuan itu banyak perbedaan, tapi bisa menyatu. Ya karena tadi dilandasi pada ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana juga sangat mungkin kondisi-kondisi yang agak berbeda tapi menjadikan pasangan suami istri itu baik-baik saja ketika tadi fokus utamanya adalah mencari ridha Allah, ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dari sejak awal tujuannya sudah tidak baik, ya niat semata-mata ingin mengeksploitasi istrinya, kan ada yang demikian. Ya, maunya nikah dengan bidan, maunya menikah dengan perawat, maunya nikah dengan seorang dokter meskipun dia hanya lulusan SMA misalkan, tapi niatnya adalah mengeksploitasi pasangan. Ya, ada niat yang tersembunyi yang tidak baik. Misalnya saya berharap paling tidak kan uang saya tidak berkurang banyak. Ya, ketika saya saya keluarkan untuk istri, dia nggak butuh banyak karena dia punya penghasilan sendiri, jadi saya masih bisa bersenang-senang dengan sebagian penghasilan saya. Itu kan niatnya sudah tidak baik. Nah, inilah masalahnya. Kesungguhan diperlukan dalam sebuah pernikahan itu menurut para ulama, ya, dalam hal untuk memberikan kenyamanan dan menghindari niat-niat yang tidak baik. Tapi hal kalau terjadi perbedaan itu tersebut, tetapi kalau niat dan tujuannya mulia, ya insya Allah akan mudahkan
perjalanan rumah tangga itu seberapa banyak pun perbedaan di antara mereka. Waalaikumsalam. Semoga sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.